Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal saleh. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah setiap kali kita bisa beribadah dan selalulah memohon kepada Allah agar senantiasa dimudahkan untuk mengambil peluang-peluang kebaikan yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita manfaatkan untuk menambah amal soleh, menambah pahala, menambah kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kita konsisten istiqamah dalam berbuat baik itu sampai akhir hayat nanti. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, tidak sekedar hanya untuk menjadi ilmu dan wawasan saja, lalu berhenti sebatas pengetahuan, tetapi apa yang sudah menjadi ilmu itu harus hendaknya diikutkan dengan semangat untuk mengamalkannya. Karena tiada arti ilmu kalau seandainya tidak diamalkan. Bahkan bahasa-bahasa ilmu yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi itu tidaklah hanya sebatas ilmu, tapi ilmu yang harus diamalkan. Ketika Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukannya orang-orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama kedudukan orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Itu kata ya'lamuna di situ bukanlah semata-mata pengetahuan, tetapi ilmu yang diikutkan dengan amal. Karena yang akan membuat kita berbeda dan membuat kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu semata-mata bukan karena ilmunya, tapi ilmu yang diamalkan. Ketika Allah mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ketika dikatakan orang-orang diberikan ilmu, sesungguhnya tidak berhenti pada ilmu sebagai pengetahuan saja, tetapi ilmu yang diikutkan dengan amal. Itulah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan ilmu, sesungguhnya mencakup di dalamnya adalah amal. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti sebuah majelis yang memang menambah pengetahuan kita sekaligus menambah semangat amal, mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Justru malah kalau seandainya ada ilmu yang sudah diketahui lalu tidak diamalkan, itu justru di akhirat kelak akan menyulitkan dia.
seharusnya membantu dia, tetapi pada akhirnya akan menyulitkan. Ikhwati fillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul fikih kita, dan pada malam hari ini kita masuk pada lafaz mustarak. Jadi ada salah satu dari lafaz, kan ada banyak bentuk lafaz itu. Yang sudah kita pelajari kemarin itu ada lafaz am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Sekarang ada pula namanya lafaz mustarak. Mustarak itu istaraka yastariku istirakan. Itu satu akar kata dengan kata syarikah atau syirkah. Artinya adalah kongsi. Ada juga istilah musyarakah. Kalau dalam dalam transaksi atau dalam kerjasama itu ada sebuah akad namanya musyarakah. Musyarakah, syarikah, syirkah atau istirak itu merupakan satu akar kata yang sama, di mana artinya adalah kongsi atau berhimpunnya dua atau lebih sesuatu yang memiliki kesamaan. Berhimpunnya dua atau lebih sesuatu yang memiliki kesamaan. Adapun secara terminologi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafaz mustarak itu adalah satu lafaz yang diperuntukkan bagi dua hakikat yang berbeda atau lebih. Jadi lafaznya satu, tapi dia memiliki dua atau lebih makna secara hakiki. Kalau menurut Abu Hanifah, mustarak itu adalah lafaz yang digunakan untuk dua makna yang berbeda atau untuk beberapa hakikat yang berbeda. Jadi lafaznya satu, tapi satu lafaz itu nanti punya banyak makna, dua atau lebih. Dan semua maknanya itu adalah makna-makna hakiki, makna yang sebenarnya. Sehingga kalau seandainya ada dua makna tapi satu hakiki, satu majazi, itu tidak disebut nanti sebagai lafaz mustarak. Tapi kita belum bahas ya hakiki majazi, nanti setelah ini hakiki majazi. Sekadar untuk membayangkan saja, dua-dua makna itu atau lebih mesti makna yang sebenarnya dan makna hakiki. Kalau seandainya dua makna tapi satu hakiki satu majazi, tidak disebut sebagai lafaz mustarak. Contoh yang satu hakiki satu majazi umpamanya lafaz nikah. Kata nikah itu bisa dimaknai dengan al-aqdu, dengan akad, atau bisa dimaknai dengan al-wat'u. Watak itu berhubungan suami istri. Jadi kata nikah bisa diartikan dengan akad. Ala nikahnya, berarti ala akad. Itu makna hakiki. Tapi ada nanti di antara makna dari kata nikah itu adalah al-wat'u, watak, berhubungan suami istri. Dan itu sebagai makna majazi. Maka dia meskipun punya dua makna, dikarenakan oleh satu makna hakiki, satu makna majazi, maka lafaz nikah tidak disebut sebagai lafaz mustarak. Nah, yang lafaz mustarak dia punya dua atau lebih makna, dua atau lebih maknanya, di mana semua makna itu adalah makna yang hakiki, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Apa contoh lafaz mustarak? Di antara contoh lafaz mustarak adalah kata al-ain.
Al-ain. Untuk lafaz al-ain ini punya banyak makna. Ada di antara ain itu yang dimaksud adalah mata untuk memandang, mata untuk melihat, ain juga. Apakah kamu punya mata? Berarti mata melihat. Ada nanti di antara makna ain itu juga, ain yang dimaksud adalah ain syams, matahari. Ainus syams itu matahari. Ada lagi nanti ain yang dimaksud ainul ma. Ainul ma itu mata air. Ain juga disebut dalam bahasa Arabnya. Ada lagi yang dimaksud nanti dengan kata ain dalam bahasa Arab itu maknanya adalah jasus. Jasus itu mata-mata. Jadi mata juga tapi dua kali dia. Mata-mata. Dalam istilah Arab itu disebut juga ain. Dan lain sebagainya. Jadi dari kata ainun saja, satu lafaz ainun saja itu memiliki banyak makna dan semuanya adalah makna hakiki. Itu yang disebut dengan lafaz mustarak. Contoh lain lafaz al-jariyah. Al-jariyah itu juga salah satu dari contoh lafaz mustarak. Karena ada beberapa makna. Apa di antara makna bagi lafaz al-jariyah? Di antara maknanya adalah jariyah artinya budak perempuan. Maka ada hadis jariyah, hadisul jariyah yang sering dibahas dalam persoalan akidah. Jariyah di situ artinya adalah budak perempuan. Hadis seorang budak yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ainallah wa man ana. Dia kan ada seorang budak yang terlanjur berbuat salah lalu dihukum oleh tuannya. Tetapi menyesal pula tuan itu memberikan hukuman bagi budaknya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, saya apakan bagusnya ya Rasulullah budak ini? Dicoba tes dulu oleh Nabi, coba bawa sini budak itu katanya. Ditanya oleh Nabi ketika itu. Pertanyaan Nabi, ainallah, di mana Allah? Lalu ia jawab, Allahu fis sama. Allah ada di langit. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, wa man ana? Saya ini siapa? Anta Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah. Nah, dikarenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui dia sebagai seorang yang beriman dengan dua jawaban tadi, maka Rasul ingin budak tadi dimerdekakan oleh, kalau enggak salah, Muawiyah bin Hakam atau siapa. A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Jadi kata jariyah di situ itu artinya adalah budak perempuan. Ada di antara makna jariyah itu kapal laut. Karena jariyah itu yang berlayar. Ada juga di antara makna jariyah itu sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir, air yang mengalir itu juga ainun jariyah. Air yang mengalir. Dikarenakan oleh dia memiliki lebih dari satu makna yang semuanya adalah makna hakiki, maka lafaz jariyah itu masuk dalam kategori lafaz mustarak. Ada lagi contoh yang lain seperti kata mustarak yang ada pada Al-Quran, Al-Qur'u. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu jamak dari Al-Qur'u. Ini adalah lafaz mustarak karena dia memiliki dua makna yang hakiki, bahkan dua makna yang berlawanan. Begitulah bentuk hakikinya itu, dua makna dan berlawanan malah keduanya.
Apa maknanya? Al-qur'u itu ada dua makna. Dia bisa bimakna tuhri, 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Karena nanti 3 kali suci dengan 3 kali haid itu ada perbedaan waktu masa halangannya itu. Ada perbedaan waktu dalam jumlah hari. Karena kalau seandainya 3 kali haid, mengalami 3 masa haid, pas datang haid ketiga, berarti selesai masa iddah. Tapi kalau 3 kali suci, berarti harus dulu selesai haid yang ketiga, baru dia suci yang ketiga. Maka ada batas atau jarak masa waktu yang berbeda nanti. Dan mustarak ini tentu saja akan berpengaruh nanti di dalam penetapan hukum. Makanya dibahas oleh para ulama, karena hubungannya dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis-hadis Nabi, seperti akan kita lihat nanti kalau sudah sampai pada beberapa contoh hukum aplikasi kaidah. Lafaz mustarak itu bisa juga terjadi pada fi'il. Lafaz mustarak bisa terjadi pada fi'il. Fi'il itu perbuatan. Kadang fi'il itulah jadi bahasa awak kan. Buat fi'il namanya. Fi'il itu fi'il tuh. Nah elok lah, bukan kan itu. Jadi banyak bahasa Arab yang ada pindahan ke bahasa awak, tapi bau-bau bahasa kayaknya ujung. Nah, itu fi'il. Fi'il itu dalam bentuk perbuatan. Salah satu dari contoh lafaz mustarak yang ada pada fi'il itu kata as'asa. Wal laili idza as'asa. As'asa itu ada dua maknanya. Al-idbar wal iqbal. Adbara wa aqbal. Demi waktu malam apabila dia as'asa. As'asa itu apabila dia pergi atau apabila dia datang. Kalau pergi malam berarti datang siang. Kalau datang malam berarti pergi siang. Jadi bisa maknanya awal malam ketika ia datang atau akhir malam ketika dia pergi. Karena kalau malam sudah pergi berarti siang datang. Dan tidak akan pernah ketemu antara siang dengan malam. Silih berganti terus, siang malam, sehingga pergantian siang malam itu dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah itu adalah al-lailu wan nahar, siang dan malam. Jadi di sini kata as'asa itu adalah lafaz mustarak. Bahkan ada juga nanti yang mustarak itu pada huruf. Kan kalimat Arab itu kan terbagi kepada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kau tidak perlu cari dalil kan? Kadang-kadang kalau lawak bagi-bagi 3 dibagi dia ulama apa dalilnya? Ini bukan persoalan dalil, ini adalah al-ahwal al-ilmiyah yang memang berdasarkan kepada istiqra. Kalimat itu hanya 3, dia kalau tidak isim, fi'il, kalau tidak huruf. Ada di antara lafaz mustarak itu yang ada pada huruf. Umpamanya huruf ba, ada huruf atopkah dia, atau huruf zaidahkah dia, atau min, apakah itu litab'id untuk menunjukkan sebahagia, ataukah faedahnya yang lain, itu mustarak dari sisi faedah. Maka mustarak inilah nanti diantara yang akan bisa menimbulkan atau salah satu diantara sebab timbulnya perbedaan pandangan para ulama. Umpama ketika ada ayat dalam persoalan wudu umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini ada bi di situ, ada huruf ba.
Wamsahu biruusikum. Usaplah atau sapulah, kita sering mengartikan sapu. Ada juga diartikan usap. Usaplah biruusikum. Ini ba di sini apa faedahnya? Apakah ba itu litab'id ba'du sehingga artinya sebahagian rambut, atau ba itu sekadar lizaidah sebagai tambahan, bukan untuk menunjukkan sebahagian, sehingga di dalam persoalan mengusap atau menyapu rambut terjadi perbedaan. Nah, nanti ada contoh kita pada bagian akhir. Nah, tapi yang ingin saya katakan, di antara mustarak itu bisa terdapat pada huruf memiliki faedah-faedah tertentu, sehingga dengan faedah itulah para ulama memahami hadis. Wal takum minkum ummatun, minkum litab'id, berarti sebahagian. Maka yang perlu menjadi dai hanya kalau memang itu sebagai litab'id. Berarti ada pengaruh nanti di dalam memahami nas. Nah, jadi ini definisi dan beberapa contoh yang berkaitan dengan mustarak. Jadi mustarak itu satu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna, di mana makna semua yang ada itu adalah makna yang hakiki dan menunjukkan makna tertentu dalam satu kali ucapan. Dia punya kemungkinan yang sama untuk dimaknai dengan itu. Lalu bagaimana cara memahaminya nanti? Yang manakah makna yang dimaksud? Yang manakah makna yang dimaksud ketika ada lafaz mustarak? Disitulah diperlukan kaidahnya oleh para ulama dan dibuatkan redaksi kaidahnya. Di antara kaidah mustarak itu ada pada halaman 173 dikatakan yuhmalul mustaraku ala ahadi ma'anihi idza sahabathu qarinatun ala dzalik. Ini kaidahnya. Yuhmalul mustarak, lafaz mustarak itu yuhmal, dibawa kepada ahadi ma'anihi, kepada salah satu dari maknanya, idza sahabathu qarinatun ala dzalik, apabila memang ada qarinah, ada indikasi, ada pendukung, ada dalil yang memang menunjukkan bahwa itulah makna yang diinginkan. Berarti solusinya adalah apabila ada lafaz mustarak, maka para ulama akan mencoba untuk mencari qarinah. Kira-kira dari dua makna yang dimaksud ini, ya makna yang mana yang dipakai? Ketika dikatakan ja'at al-ain, datang al-ain. Ain tadi apa maknanya? Ada mata air, ada matahari, ada mata-mata, ada macam-macam tadi. Ada mata. Nah, sekarang datang al-ain atau saya melihat ain di sana. Apa kira-kira yang dimaksud? Mata-mata kah? Mata air kah? Berarti ada nanti qarinah untuk mendukung, memperkuat salah satu dari mana. Maka para ulama bisa menyepakati itu. Kalau seandainya sudah ada qarinah, sudah ada indikasi, sudah ada dalil pendukung, maka ulama sepakat untuk mengatakan bahwa dengan adanya qarinah itu, makna itu yang dimaksud, sehingga tidak dimaksudkan semua makna. Apa contoh? Di antara contohnya di sini ada ayat. Salah satu dari contoh, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahid. Mahid itu haid.
Qul huwa adza, katakanlah itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita itu, ini maksudnya adalah istri-istri, jauhilah dia fil mahid, pada saat haid, atau jauhilah fil mahid, pada mahidnya. Mahid di sini ini adalah masuk dalam kategori lafaz mustarak karena padanya ada dua makna. Apa makna yang ada pada mahid? Maknanya yang pertama, kata mahid itu dalam ilmu nahu itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama adalah sebagai isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Yang kedua adalah isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Jadi ada isim zaman, ada isim makan. Makan di situ makan bahasa Arab. Bukan makan dalam bahasa kita, masa isim makan. Isim makan itu dalam bahasa Arab, isim menunjukkan tempat. Kalau diartikan al-mahid itu sebagai isim zaman, maka maknanya adalah jauhilah istri-istri kalian pada masa haid. Kalau diartikan sebagai isim zaman. Tapi kalau diartikan sebagai isim makan, isim tempat, tempat keluarnya haid, maka jauhilah istri-istri kalian. Yang dijauhi itu apa? Pada tempat keluarnya haid. Berarti selain tempat keluar, berarti ada dua makna sekarang. Makna yang manakah yang diinginkan? Apakah isim zaman atau isim makan? Ada ndak karinah? Ada ndak karinahnya? Ada ndak dalil pendukungnya? Kalau yang dimaksud zaman nanti, berarti selama masa haid istri harus dijauhi, sama sekali ndak boleh didekati. Ini keyakinan yang ada pada orang-orang Yahudi dulu. Orang-orang jahiliyah dulu seperti itu dia. Kalau sudah datang masa haid istri-istri mereka, istrinya dikarantina, makan bersama pun tidak boleh. Itu yang ada pada masa jahiliyah dulu. Kalau diartikan sebagai isim zaman. Tapi ada tidak karinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah isim makan? Ternyata ada. Apa karinahnya atau apa dalilnya? Dalilnya adalah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa sunnah fi'liyah, bisa sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah itu umpamanya ketika itu tuh datang dari Aisyah. Biasanya hadis-hadis seperti itu datang dari Aisyah, karena Aisyah yang menceritakan antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu riwayat yang mengatakan pada saat Aisyah Ummul Mukminin dalam masa halangannya, tetapi Rasul tetap bisa bersenang-senang dengan Aisyah dengan catatan Rasul menutupi antara pusat sampai di bawah kemaluan atau kehormatan Aisyah Ummul Mukminin. Berarti boleh selain itu. Nah, hadis itu salah satu dari riwayat sebagai karina, indikasi atau dalil yang mengatakan bahwa yang dilarang tadi itu ternyata bukanlah secara keseluruhan dalam masa halangannya, tetapi adalah tempat di mana di situ beradanya darah haid. Berarti larangan itu adalah untuk berhubungan suami istri, tetapi boleh baginya untuk bersenang-senang dengan cara yang lain. Memeluknya, menciumnya. Yang harus dihindari itu adalah pada sesuatu yang berhubungan dengan di situ ada haid. Nah, ini ya yang yang dimaksud oleh kaidah yang di atas itu, dibawa kepada salah satu maknanya kalau memang sudah ada karinah. Masuk waktu isya, berarti kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Itu ada makna, ada lebih dari satu makna. Ada di antara melihat itu tujuannya untuk mengambil i'tibar. Jadi maksudnya bukan melihat secara untuk dipandang pandangan mata, tetapi pandangan i'tibar, nazrul i'tibar. Umpamanya fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fanzuru, perhatikanlah bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Atau afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Gimana pula kita melihat onta diciptakan? Maka nazar di situ nazar lil i'tibar. Tapi ada di antara nazar melihat, memang melihat pandangan mata. Nah, sekarang ada ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri karena kepada Rabb-nya dia melihat. Sebagian yang menolak untuk melihat wajah Allah nanti itu, dia mengira nazirah di situ nazrul i'tibar. Padahal kata nazara, kalau di situ ada wajah, kata nazara dan di situ ada wajah, menurut para ulama tafsir, maka maksudnya adalah melihat oleh mata. Karena ada wajah. Dan ini adalah sebagai karina. Sehingga
Ada enggak kata wajah di situ? Wujuhu yawma idzin nadhira. Pada hari itu wajah orang beriman berseri-seri. Lalu ada nadhira. Maka berarti yang enggak boleh itu adalah terbayang di wajah atau mencoba membayangkan atau menyamakan itu enggak boleh. Karena ada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ulama-ulama salaf dulu, generasi pertama dulu, meyakini sifat-sifat Allah yang ada sekaligus meyakini ayat laisa kamitslihi syai'. Ini perlu sebenarnya diulang-ulang. Ini semakin banyak peluang yang mendatangkan keraguan-raguan dalam pemahaman ini. Maka perlu diulang-ulang terus, karena itu yang sejalan dengan Al-Quranul Karim dan itu yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada lafaz yang di situ punya makna mustarak, tetapi ada karina, sehingga yang dipakai adalah apa yang sesuai dengan karina atau dalil yang ada. Ketika ada karina, para ulama bisa sepakat bahwa yang dimaksud adalah lafaz sesuai dengan dalil dan karina. Cuma masalahnya yang mereka perselisihkan itu adalah bagaimana kalau seandainya lafaz mustarak itu tidak punya karina. Nah, kalau ada dalil sanangnya kan, nyado yang menggiring ke makna tertentu. Tapi kalau tidak ada, gimana caranya? Mungkin tidak satu lafaz mustarak dimaknai dengan semua maknanya, atau tetap yang dimaksud adalah satu kalau tidak ada karinah. Nah, di sini terjadi perbedaan para ulama dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan tetap yang dimaksud adalah satu. Tidak mungkin satu lafaz diucapkan yang punya banyak makna lalu yang dimaksud adalah semua makna itu. Ini tidak bisa, kata sebagian. Sebagian yang dimaksud di sini adalah pendapat dalam mazhab Hanafi, sebahagian pengikut Imam Syafi'i dan juga dari Mu'tazilah, juga merupakan pandangan dalam mazhab Zahiri. Ini beberapa kelompok yang mengatakan bahwa tetap maknanya satu. Karena satu ungkapan yang terucap tidak mungkin untuk sekian banyak makna. Diibaratkannya dengan satu pakaian yang dibeli mungkin cocok untuk semuanya, tetapi satu pakaian hanya untuk satu orang. Tidak mungkin dua yang memakai pakaian dulu. Ini kita kalau baca argumentasi usul fikih, apalagi kalau datang dari kelompok Mu'tazilah, selalu menggunakan logika-logika yang seperti itu. Jadi ibarat satu pakaian meskipun cocok untuk banyak orang, tapi tidak mungkin satu pakaian dipakai oleh semua orang dalam satu waktu. Pasti yang diinginkan hanyalah satu orang. Begitu juga lafaz, kata mereka. Sehingga apabila ada lafaz mustarak, maka yang diinginkan dari lafaz itu hanyalah satu makna. Tetapi oleh sebagian yang lain mengatakan bahwa dibolehkan untuk membawa lafaz mustarak itu kepada semua makna, asalkan tidak ada alasan yang menghalangi untuk menggunakan semua makna itu. Jadi asalkan tidak ada alasan yang menghalangi untuk menggunakan semua makna, ya kenapa harus tidak dipakai? Bisa digunakan semua makna dan tidak ada penghalangnya. Ini kelompok kedua yang datang dari, ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga sebagian dari kelompok Mu'tazilah, dan juga oleh yang sahih menurut mazhab Zahiri. Jadi katanya bisa dipakai kalau memang memungkinkan dipakai dan tidak ada penghalang. Apa contoh yang mereka pakai, yang mereka jadikan alasan? Contoh, ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Semua mereka bersalawat kepada Nabi. Allah, malaikat, lalu ada ajakan orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Bersalawatlah untuk Nabi itu. Sekarang kata yusalluna oleh kelompok yang kedua ini sesungguhnya adalah lafaz mustarak. Maknanya lebih dari satu. Dari mana datang mustaraknya yusalluna? Karena yusalli Allah tidak sama dengan yusalli para malaikat. Dia sama-sama yusalli tapi maknanya berbeda. Kalau Allah yusalli berarti rahmatnya yang diturunkan. Kalau malaikat yang yusalluna berarti istighfar, mendoakan keampunan, mendoakan kebaikan. Bolehkah dipakai dua-dua makna ini dalam satu kata ini? Oleh jumhur boleh. Ini dalil. Sehingga kalau memang tidak ada alasan untuk mengambil salah satunya, tapi bisa dimaknai dengan keduanya, dan tidak ada pula penghalang untuk menggunakan makna kedua itu, maka boleh dipakai kedua makna. Ini oleh jumhur. Walaupun ini biasanya para ulama kalau berbeda itu terjadi al-jadalul ilmi, terjadi argumentasi ilmiah antara mereka. Maka kelompok pertama membantah sebenarnya alasan jumhur ini. Kata yang pertama, yusolli di situ sebenarnya bukan mustarak itu, cuma fa'ilnya yang berbeda. Itu katanya, ketika fa'ilnya berbeda untuk yusolli, otomatis maknanya berbeda. Maka Allahu yusolli wal malaikatu yusallun. Nanti orang-orang beriman bersalawat lagi, lain lagi artinya. Jadi katanya bukan maknanya yang mustarak, tapi fa'ilnya, pelakunya yang berbeda, sehingga makna yusalli jadi berbeda. Itu pula alasan dari kelompok yang pertama. Tapi kelompok kedua tetap menganggap kan ada pada makna yang berbeda, walaupun pelaku juga berbeda. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua oleh jumhur ulama. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah kalian melihat annallaha yasjudu lahu, sesungguhnya Allah sujud kepadanya man fis samawati. Kata yasjudu selama ini yang kita maknai yasjudu apa? Sujud, kita letakkan kening kita di lantai, itu yang kita pahami dari kata sujud. Tapi oleh jumhur ulama, kata yasjudu di sini tidak hanya meletakkan kening di lantai, berarti maknanya mustarak. Apa makna lain? Bagaimana cara pohon sujud? Kalau katanya kalau malam Lailatul Qadar katanya pohon pada sujud, berarti dia menganggap maknanya sama dengan manusia. Maka kata jumhur, yasjudu untuk matahari, untuk bulan, untuk bukit, gunung-gunung, pohon-pohon, itu artinya ketundukan. Tapi tidak mesti meletakkan kening. Berarti makna yasjudu di sini oleh jumhur dianggap sebagai makna mustarak. Yang kedua makna itu dapat dipakai karena tidak ada penghalangnya untuk menggunakan kedua makna tadi. Sehingga bolehlah dimaknai dengan kedua makna itu. Tapi bantahan kelompok pertama sama dengan yang tadi. Katanya yasjudu itu tidak mustarak. Itu dimaknai berbeda karena pelakunya berbeda. Jadi ketika bulan sujud tentu tidak akan sama dengan manusia sujud. Walaupun sama-sama kata sujud. Oleh karena itu jumhur mengambil kata kunci pada sama-sama kata sujud.
dengan arti yang berbeda. Sementara kelompok pertama memandang dari sisi fa'il atau dari sisi pelakunya. Nah, sedangkan pandangan yang ketiga ada di antara sebahagian ulama yang ketiga itu yang mengatakan bahwa boleh saja membawa lafaz mustarak kepada semua maknanya apabila ia berada setelah nafi. Cuma ini memang agak sulit untuk diterima memasukkan kepada mustarak karena hubungannya sigat nafi itu nakirah yang ada sesudah nafi itu memang hukumnya adalah sebagai lafaz umum, tidak sebagai lafaz mustarak. Oleh karena itu walaupun mereka berpandangan seperti itu, tetapi dibantah juga oleh kelompok yang lain bahwa sesungguhnya itu tidaklah maksudnya dalam mustarak karena an-nakirah ba'da nafi itu yufidul umum, itu kaidah untuk makna am bukan makna yang mustarak. Imam Syaukani malah memperkuat pendapat pertama. Imam Syaukani memperkuat pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa apabila ada lafaz mustarak jika tidak ada qarina atau indikasi maka maksudnya hanyalah satu. Cuma nanti akan kesulitan yang mana yang satu ini. Pasti akan selalu diupayakan dicari qarina atau dalil-dalil yang ada. Sehingga dalam tarjih pun bisa saja para ulama tidak menyepakatinya, bisa saja ada yang lain yang untuk memperkuat pandangan jumhur ulama apabila memang lafaz mustarak mungkin untuk dimaknai semuanya tanpa ada penghalang, maka itu berarti semua makna bisa dipakai sesuai dengan dua ayat yang dicontohkan tadi. Ikhwati fillah, saya kira ini aja mungkin yang kita bahas karena setelah itu ada aplikasi, ada implementasi, ada penerapan kaidah pada berbagai masalah. Saya kira cukup panjang pembahasannya. Ada 4 masalah untuk membuktikan bagaimana kaidah mustarak ini bisa menyelesaikan atau bisa sebagai metode dalam mengistinbat hukum baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan terjadi perbedaan di dalam mengistinbat hukum itu ada ketika mereka berbeda di dalam memandang kaidah tadi. Karena dari dulu juga sudah kita bahas kan, ini kaidah-kaidah usul. Kalau seandainya para ulama memang berbeda dalam menyikapinya, maka berpengaruh pada perbedaan istinbat hukum dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu dari bentuk kekayaan khazanah yang dimiliki dalam literatur kajian-kajian Islam. Terima kasih, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Seandainya ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Dia hakiki majazi ada setelah bab mustarak ini. Tadi saya singgung sedikit karena memang ada tadi ungkapan itu. Tetapi sekilas saja tentang hakiki majazi, kalau hakiki itu makna yang sebenarnya, kalau majazi makna kiasan. Dalam Al-Quran dan hadis atau dalam hadis-hadis Nabi, kadang-kadang Nabi mengucapkan sesuatu dengan makna majazi. Ada perbedaan juga di kalangan para ulama. Ada enggak dalam Al-Quran makna majazi? Ada yang bilang ada, bilang tidak. Tapi mayoritas ulama mengatakan ada hakiki dan ada majazi. Makna sebenarnya berarti hakiki. Makna majazi itu makna kiasan, menyamakan sesuatu karena ada kesamaan. Kalau saya katakan saya melihat singa di kebun binatang, itu hakiki.
Karena memang di kebun binatang ada singa. Tapi kalau saya katakan saya mendengar singa khutbah di hari Jumat, itu singa apa ini? Singa swaja atau singa apa gitu kan? Pokoknya bukan singa asli. Singa podium berarti orang yang berpidato, berceramah, semangatnya berapi-api seperti ini, kiasan. Itu kiasan namanya. Jadi ada makna hakiki, ada makna majazi. Nanti insya Allah kita ulang lagi itu pada bab yang setelah ini. Wallahu a'lam. Badal haji, badal umroh. Ya. Istilah badal itu memang cenderung untuk haji. Istilah badal haji yang ada pada nas, yang ada pada hadis itu istilah menghajikan orang lain atau haji yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Itu yang disebut sebagai badal haji. Secara hukum itu dibolehkan karena ada nas. Nasnya adalah hadis subrumah. Istilahnya hadis subrumah. Apa itu hadis subrumah? Hadis yang menjelaskan masalah tadi itu. Karena ada ketika Rasulullah SAW selesai melontar jumrah, tiba-tiba ada orang di sampingnya yang juga melontar jumrah. Dalam lontar jumrahnya itu dia bilang Bismillah Allahu Akbar li subrumah. Bismillah Allahu Akbar, ini lontar ini untuk subrumah. Nabi nanya, siapa itu subrumah itu? Katanya, subrumah itu adalah saudara saya yang sekarang saya hajikan dia. Berarti saudara saya yang sekarang saya hajikan. Nabi nanya, kamu sudah haji belum? Belum, katanya. Hubungannya alun haji. Kata Rasul, haji an nafsik, summa haji an subrumah. Hajikan dulu untuk diri kamu, kamu yang harus haji dulu. Setelah itu baru boleh menghajikan untuk subrumah. Nah, inilah yang disebut sebagai badal haji, dan itu ada pada persoalan haji. Kalau dalam umroh wallahu a'lam, mengkhususkan umroh untuk dibadalkan wallahu a'lam. Saya tidak tahu nas yang langsung mengatakan itu, tapi kalau untuk haji ada. Karena ini adalah persoalan ibadah, tentu kita tidak boleh sembarangan melakukannya. Kenapa badal haji ada? Memang adalah nas menyatakan seperti itu. Ya, yang itu tadi. Tapi bukankah pada haji ada umrah? Memang pada haji ada umrah, bahkan pada haji ada selain umrah juga. Ada banyak hal-hal yang lain. Adakah badal tawaf umpamanya? Badal tawaf ifadah? Badal tawaf ifadah. Padahal tawaf ada pada haji gitu. Maka untuk umrah wallahu a'lam, untuk badalnya. Sekarang persoalan mengulang-ulang umrah dalam satu safar. Ini memang satu pembahasan juga yang dapat dikatakan sebagai pembahasan yang memang di situ ada perselisihan para ulama. Banyak di antara para ulama yang mengatakan tidak ada anjurannya atau lebih baik untuk tidak melakukannya. Kenapa demikian? Karena pada masa Nabi dulu kemungkinan untuk mengulang umroh itu ada. Tetapi pertama Nabi tidak menganjurkan. Yang kedua, ada Abdurrahman ibn Auf yang diminta oleh Nabi untuk menemani Aisyah yang belum umroh. Karena ini hadis yang dipakai oleh yang menganjurkan mengulang-ulang. Kan dulu Aisyah bilang, ya Rasulullah, orang-orang pulang ke Madinah dengan umroh dan hajinya. Saya belum umroh. Kalau begitu kamu umroh, pergilah ke Tan'im.
diminta Abdurrahman bin Auf untuk menemani Aisyah karena ada hubungan mahram. Ya kan? Abdurrahman bin Abu Bakar yang ada hubungan mahramnya. Nah, kata para ulama yang mengatakan tidak boleh tadi itu, seandainya memang mengulang-ulang itu dianjurkan, kenapa Abdurrahman tidak umrah aja sekalian? Dia hanya sekedar menemanin. Padahal kan cuma menemanin kan langsung aja lah kan, daripada saya cuma capek-capek nemanin, mending umrah langsung. Sekarang enggak. Dan kenapa Aisyah disuruh Nabi? Karena Aisyah belum umrah. Aisyah tidak mengulang umrah dia. Aisyah hanya meminta jatah umrahnya karena pas sampai di Mekah beliau itu datang halangannya, datang haidnya. Jadi orang umrah dia tidak. Nah, tetapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang menjadi diikhtilafkan. Bahkan wallahu alam katanya ada fatwa dari Syekh bin Bas, apakah benar atau tidak, katanya ada beliau yang memfatwakan boleh untuk mengulang dalam satu kali safar. Tapi yang pernah saya dengar di antaranya dari Syekh Atiyah Muhammad Salim, salah seorang dari guru besar Masjid Nabawi waktu kuliah dulu, dia bilang begini, seandainya waktu yang dia gunakan untuk pergi ke Tan'im lalu dia melakukan umrah, seandainya semua waktu itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran di Masjidil Haram, itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang melakukan sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa berjam-jam juga tuh pergi ke Tan'im, biayanya lagi. Nanti pergi dia umrah. Jadi katanya seandainya waktu itu digunakannya untuk baca Quran di Masjidil Haram, itu jauh lebih baik. Nah, sekarang tinggal kita aja. Ya, ini adalah masalah yang barangkali di situ ada dua pandangan. Kalau saya secara pribadi cenderung untuk mengatakan jangan lakukan. Saya lebih cenderung untuk mengikuti pendapat di mana para ulama mengatakan jangan lakukan. Tapi ketika ada yang ingin mengambil pandangan yang lain, yaitu ya mungkin urusan dia. Apalagi kalau benar ada fatwa dari Syekh bin Bas. Syekh bin Bas juga salah seorang ulama yang diakui keilmuannya. Cuma tinggal lagi apakah memang dia memfatwakan seperti itu atau tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadhal Ustaz. Iya. Aula mastumun nisa. Ini juga salah satu dari penyebab terjadinya ikhtilaf dalam persoalan batalkah wudu dalam ketika bersentuhan atau bersentuhan laki-laki dan perempuan atau tidak. Dan penyebabnya dari kata lamasa yang memang memungkinkan untuk dimaknai dengan beberapa makna. Sebagian mengatakan kalau lamasa itu memang bersentuhan. Tapi kalau lamasa itu musyarakah, ada unsur kesengajaan dalam bersentuhan. Berarti tidak sekedar bersentuhan, tapi ada unsur kesengajaan, maka sebagian memaknai itu malah dengan al-jima'. Karena mulamasa itu bahasa kiasan untuk jima. Tetapi sebagian yang lain seperti dalam mazhab Hambali kalau saya tidak salah, atau Maliki mengatakan bersentuhan yang memang ada niat bersentuhan dan diikutkan dengan syahwat. Lalu bagaimana kita untuk memaknai dan melihat karinahnya? Ada di antara karinah seperti Nabi mencium istrinya ketika dia akan berangkat ke masjid. Berarti tidak membatalkan wudu Nabi.
Nah, sehingga yang mengatakan bahwa asal bersentuhan saja lalu membatalkan itu bisa saja pendapat yang tidak lebih kuat daripada yang mengatakan bahwa yang bersentuhan dimaksud itu adalah bersentuhan yang diikutkan dengan syahwat. Dan ternyata dalam mazhab Syafi'i katanya memang ada soal bersentuhan, tetapi dalam persoalan-persoalan tertentu mereka malah tidak mengikuti pendapat itu, seperti dalam tawaf atau dalam tawaf kan ramai-ramai, sulit sekali untuk menghindarkan untuk tidak bersentuhan. Peluang untuk bersentuhan itu memang ada. Seandainya itu diterapkan tentu akan kesulitan dengan mengulang-ulang wudu. Jadi bagian dari mustarak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Betul. Masalah persusuan. Batas usia dianggap sepersusuan oleh jumhur ulama. Batas usianya adalah masa 2 tahun. Karena itu masa di mana dia memang mendapatkan asupan ASI dan menumbuh kembangkan badan dia. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu-ibu hendaklah ia menyusukan bayinya haulaini kamilaini selama 2 tahun. Ini adalah masa menyusui, dan masa inilah yang dianggap sebagai masa yang kalau seorang ibu menyusukan yang lain itu akan menjadi ibu susuannya, dan semua mahram ibu akan menjadi mahram bagi anak susuannya. Ini oleh kebanyakan. Tapi ada sebagian yang mengatakan orang dewasa pun kalau dia menyusu seperti itu maka bisa. Oleh sebagian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Salim Maula Huzaifah. Jadi dia dulu itu seorang budak tapi dimerdekakan oleh Huzaifah. Dia mondar-mandir masuk, lalu istrinya merasa agak risih. Ini kan orang dia sudah dewasa. Terus kalau nggak salah, biar dia dianggap sebagai susuan, nanti susukan dia. Wah, cara menyusu itu lah berjanggu ini. Tidak mungkin lah ininya. Ada hadis seperti itu. Tapi diberikan penjelasan oleh para ulama, termasuk diantaranya Syekh bin Baz, itu hadis khas li Salim. Itu hadis adalah khusus untuk Salim. Lah berjanggu disusu je lah kan. Oleh karena itu, yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang 2 tahun. Karena persoalan itu muncul dan memang sering yang mempertanyakan, ya barangkali bagaimana kalau antara suami istri, mohon maaf, kalau seandainya terjadi sesuatu yang barangkali itu membuat dia mendapatkan asinya, kalau sudah jadi saudara susuan pula, dia kemana pula ceritanya? Sementara dia adalah suami istri. Nah, ini tidak apa-apa kita bahas seperti ini, karena innallaha la yastahi minal haqq. Enggak boleh kita malu-malu dalam membahas sesuatu yang memang untuk mendapatkan al-haq. Dan saya sudah sering juga mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Maka yang lebih kuat adalah yang haulaini kamilaini, itu sebagai batas masa di mana menyusui. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu bagi kita bersama. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk tetap belajar dan untuk tetap semangat mengamalkan apa yang kita pelajari. Yang benar itu datangnya dari Allah,
dan yang salah itu karena kelemahan ilmu yang ada pada saya. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.